Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali hadir di Al-Faizin untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala terbaik buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tadi di rakaat pertama dan kedua kita mendengar surat Al-Jumu'ah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan atau menyebutkan salah satu sebab turunnya ayat Al-Jumu'ah ini atau pada ayat terakhir. Di zaman Nabi itu pernah terjadi musim paceklik, ya, krisis, di mana bahan-bahan kemudian masyarakatnya susah, masyarakat Madinah susah mendapatkan bahan-bahan pokok. Dan pada saat itu ada seorang pedagang yang terkenal, ya, namanya Dahiyah bin Khalifah. Dahiyah bin Khalifah ini kebiasaannya adalah membawa barang dagangan dari negeri Syam menuju Madinah, ya. Dan dagangannya itu biasanya memakai semacam rebana gitu, ya, alat pemukul. Kalau sudah nyampe dia pukulkan supaya orang-orang mengetahui dia sudah tiba, ya. Dan seringkali, ya, sampainya kafilah dagang Dahiyah bin Khalifah ini itu sampai di hari Jumat, di mana kaum muslimin ada sebuah aktivitas yang mereka lakukan adalah sholat Jumat, ya. Kita bisa rasakan kebutuhan orang kepada bahan pokok itu besar, tapi juga ada kewajiban yang harus dilakukan berupa sholat Jumat. Di situ ujiannya, ya. Nah, ketika Nabi sedang berkhutbah, ya, dihadiri oleh kaum muslimin, ada yang sudah lama masuk Islam, ada yang masih baru, gitu kan. Ketika Nabi sedang berkhutbah itulah datanglah kafilah dagang itu sambil memukul rebananya itu, ya. Dan orang-orang yang sholat itu sebagian besarnya meninggalkan masjid untuk khawatir, ya, tidak mendapatkan jatah dagangan, ya. Sementara Nabi sedang berkhutbah, ya. Nabi merasakan ini, ya. Makanya beliau berkata kepada yang masih tersisa, laulam yabqa ahadum minkum lasala bikumul wadi nar. Kalau yang masih tersisa ini juga ikut-ikutan keluar, maka mungkin saya akan berdoa supaya Allah menyiapkan sebuah lembah dari api, kemudian kalian dilemparkan ke situ, ya. Ya, sebagai peringatan saja supaya yang lain jangan ikut-ikutan keluar. Nah, setelah itu kemudian Allah menurunkan ayat ini, ayat bagian akhir dari surat Al-Jumu'ah. Kita perhatikan ayatnya, wa idza ra'au tijaratan, apabila mereka melihat perdagangan, ya, aw lahwanin, atau semacam sejenis permainan yang menyenangkan, infaddu ilaiha, mereka beranjak berlari ke sana, ya. Wa tarakuka qa'iman, meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri berkhutbah, ya. Ini kan sesuai dengan konteks ceritanya ayat ini turun, ya.
Allah yang mengajarkan qul ma indallahi, katakan kepada yang berlari itu bahwa apa yang ada di sisi Allah berupa aktivitas sholat Jumat itu, ya, itu jauh lebih baik dari apa yang mereka inginkan ke sana. Ya. Wallahu khairun raziqin. Allah itu sebaik-baik pengatur rezeki, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengeluarkan cerita atau mengeluarkan hikmah ringan dari peristiwa ayat dan sebab turunnya ini. Yang pertama, ayat ini mengajarkan kepada umat Islam supaya dia tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Ya. Seorang mukmin itu memiliki rumah kedua setelah rumah pribadinya, adalah masjid. Masjid itu dia merasa nyaman, dia mendapatkan ketenangan, dan bahkan mungkin cerita dia di masjid itu awal dia jalan menuju surganya. Ya. Nah, jadi bersenang-senanglah atau bergembiralah orang-orang yang membiasakan diri di masjid. Ya, Nabi itu ketika para sahabat ingin juga keluar, beliau nahan. Ya, itu artinya tidak boleh kalian tinggalkan masjid. Dan ini kaitannya dengan aktivitas sholat Jumat itu. Yang kedua, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di luar masjid itu tarikan-tarikan materi itu sangat besar. Kita kalau sudah keluar masjid ini lewat mall, lewat apa, kalau tidak ada kekuatan masjid kita, ya kadang-kadang kita terpengaruh luar biasa. Ya kan, cepat sekali kita lihat itu, lihat ini, pengen semuanya. Dan memang tarikannya begitu. Ya. Dan karena itu pula ayat ini ingin mengajarkan satu poin besar kepada orang-orang yang rajin ke masjid itu, bahwa orang yang ke masjid itu rezekinya tidak akan terputus. Banyak orang yang takut ke masjid itu karena menganggap bahwa jatah dia mencari rezeki itu akan terputus, akan hilang banyak rezekinya. Karena itu di bagian ujung Allah mengatakan wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik mengatur rezeki. Ya. Ada seorang ulama dari Medina namanya Syekh Shalih Al-Mughabsi cerita, ya. Zaman dahulu kala itu ada di perkampungan Arab, pernah seorang laki-laki Badui pernah jatuh ke sumur. Karena dia jatuh ke sumur, orang sudah mengira bahwa dia sudah mati. Mereka ngumpul, salah seorang turun ke bawah untuk tarik yang jatuh itu. Ketika ditarik keluar, ternyata masih hidup. Ya, karena dia masih hidup, orang-orang segera mengambilkan air, ya. Kemudian satu cangkir kopi dan kurma supaya memulihkan tenaganya dan bisa bercerita kenapa apa yang terjadi. Setelah dia mulai sadar, dia ditanya, wahai fulan, kenapa anda jatuh ke sumur? Dia bilang, saya sebenarnya tidak ada niat jatuh. Saya tadinya berpegang sebuah kayu yang ada di dekat sumur itu, tapi kurang hati-hati. Ini sambil dia praktekkan, Pak. Kurang hati-hati, saya berpegang begini, saya jatuh. Ya. Tapi kali kedua ini dia benar-benar jatuh. Praktekkan tapi jatuh lagi. Ya. Dan pada kali kedua dia jatuh, dia betul-betul mati. Ya. Seakan-akan satu cangkir kopi tadi itu belum selesai dia habiskan. Ya, dia harus minum dulu, kemudian dia mati. Nah, begitu salah satu makna wallahu khairur raziqin. Allah itu maha mengatur rezeki orang. Ya, kalau bukan jatahnya dia tidak ambil, kalau jatahnya pasti dia ambil. Jadi kalau bapak ibu minum kopi,
hadirkan perasaan bahwa hidup itu singkat. Karena orang kalau sudah minum kopi saya lihat sudah lupa, ya, cerita kesana kemari. Abalikan logika itu, ya. Kalau minum kopi, hidup ini ternyata singkat. Ya, dan ingat cerita tentang laki-laki yang jatuh ke sumur itu. Nah, itu adalah wallahu khairur raziqin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.